warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Niki Nandari dengan NIM 306001222014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ontologi strukturalisme dan ontologi poststrukturalisme. Ontologi sendiri itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan atau realitas, di mana dalam ilmu pengetahuan ontologi itu menjawab pertanyaan mengenai apa yang ada atau apa realitas yang sesungguhnya. Sedangkan strukturalisme itu adalah pendekatan yang beranggapan bahwa makna, identitas ataupun bahkan realitas itu bukan ditentukan oleh unsur-unsur secara terpisah, melainkan dia itu gabungan dari hubungan antara unsur dalam suatu sistem atau struktur. Kemudian ontologi jika dikaitkan dengan strukturalisme, maka dia akan membahas mengenai pandangan tentang realitas yang berdasarkan pemikiran-pemikiran strukturalis. Adapun ciri-ciri ontologi strukturalisme, yang pertama itu adalah sebuah realitas yang dipahami sebagai struktur. Kemudian yang kedua itu makna, di mana makna ini muncul dari hubungan, bukan dari benda itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu subjek, bukan pusat kebenaran ataupun makna. Kemudian yang keempat itu terdapat struktur yang tersembunyi di balik gejala nyata itu sendiri. Kemudian yang kelima itu menekankan sistem dan aturan. Pada dasarnya, ontologi strukturalisme itu menekankan bahwa realitas atau keberadaan itu bukanlah sesuatu yang misalnya dia berdiri sendiri atau individual, tetapi dia itu harus dipahami sebagai bagian dari struktur yang lebih besar. Nah, struktur-struktur itu bisa berupa bahasa, budaya, sistem ataupun simbol-simbol yang ada. Contoh sederhana dari ontologi strukturalisme, misalnya kita ambil dalam sistem bahasa, kata kucing itu bermakna bukan karena bentuk atau bukan karena bunyinya, karena dia berbentuk seperti kucing pada umumnya, bukan karena dia berbunyi meow maka dia dikatakan kucing, bukan, tetapi karena dalam sistem bahasa Indonesia kucing itu berbeda dari anjing, harimau ataupun singa. Makanya dia itu lahir dari suatu perbedaan dan hubungan dalam struktur bahasa. Ketika kita tarik dalam struktur kebudayaan, sebuah ritual adat itu bukan bermakna karena tindakan-tindakannya saja yang misal turun-temurun, tetapi karena posisinya dalam struktur simbolik budaya itu jika dipindahkan ke struktur yang lain, maka bisa saja maknanya itu berubah. Yang dimana sebelumnya dia bermakna sebagai misal dalam satu kota dia bermakna untuk menghormati orang lain, bisa saja di kota yang lainnya itu dia berbeda. Begitu. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.